Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes power bank buatan dari brand Cooktek. Serinya ini PB200N yang berkapasitas 20.000 mAh, support output daya hingga 55 watt. Kemarin yang saya beli dapat harga sekitar 290 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat ponsel saya maupun laptop ataupun yang lain, baik yang support fast charging, super fast charging, PD maupun turbo charging. Di antaranya nanti tes ke ponsel pertama dari brand Vivo. Ini Vivo Y21A, support fast charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Kalau iPhone ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support supercharger 33 watt. Jadi lumayan mantap ya, kelas super. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel itel. itel ini support power charging 45 watt. Kalau itel istilah fast charging yang kelas super namanya power charging. Ini 45 watt. itel RS4. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel ini, ada saya Oppo A3X. Ini support SuperVOOC 45 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung. Ini ada Samsung Galaxy A05. Support super fast charging 25 watt. Nanti lanjut yang paling mantap ini ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Ini support turbo charging 67 watt. Cukup mantap ya. PB-nya 55 watt versus ponsel 67 watt. Seperti apa performanya kita lihat saja nanti ya. Nanti juga akan saya tes ke laptop. Saya ini ada laptop dari brand Samsung namanya Samsung Chromebook 4. Ini support power delivery atau PD 45 watt. Dan masih banyak alat tes lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Teman-teman bisa melihat di deskripsi ya. Seperti apa performa power bank buatan dari brand Cooktek ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi. Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Cooktek PB200N ya. Nah, ini yang kita dapat dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, kemasannya cukup sederhana sekali ya, warnanya simple dan cukup elegan. Lalu kita akan dapat ucapan terima kasih, nah seperti ini. Lalu kita akan dapat panduan keselamatan penggunaan, mulai dari ada berbagai macam bahasa ya, bahasa Inggris hingga bahasa Indonesia dan lain-lain. Lalu buku panduan penggunaan, nah seperti ini, user manual. Lalu kita akan dapat power bank itu sendiri seperti ini power banknya. Nah, di depan ada tulisannya Cooktek seperti ini, lalu kapasitasnya 20.000 mAh. Lalu di bagian belakang model tekstur garis-garis atau titik-titik seperti ini yang cukup enak untuk dipegang tangan. Lalu power bank ini aman untuk penerbangan karena ini kapasitas WH-nya berapa? 74 WH. Nah, power bank yang bisa digunakan untuk naik pesawat ya, itu berdasarkan informasi saya maksimalnya sekitar 99 WH. Seperti itu, tapi lebih aman lagi pakai yang 20.000 mAh saja. Menurut saya itu sangat aman, tidak was-was. Nah ya, seperti itu. Kalau di pas 99 WH, kadang ada beberapa maskapai penerbangan yang tidak memperbolehkannya. Ya tentunya beda maskapai penerbangan, beda aturan main. Kalau ini menurut saya cukup aman buat semuanya. Oke ya. Lanjut dari sisi yang sebelah sini kosong, lihat ini ya. Di sebelah sini ada ini tombol power. Nah, ketika kita tekan ya, lihat. Nah, muncul indikator digital display. Nah, ya cukup simpel sekali ya. Indikator digital display yang seperti tertanam di dalam layar. Ketika ini mati, ini seperti tidak ada indikatornya. Nah, ya cukup bagus sekali, seperti nyatu gitu ya. Nah, oke, lanjut dari sebelah sini lihat. Nah, ini ada berbagai macam spesifikasi power bank Cooktek ya. Ada berbagai macam apa namanya ini logo sertifikasi mungkin seperti itu ya. Lalu di sebelah sini ada tempat untuk menyimpan apa kabel charger USB-C atau PD ya, ini seperti ini. Bisa juga untuk dijadikan gantungan. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau mengambil tinggal kita tarik sebelah sini, lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini ada apa? Barcode-nya mungkin untuk verifikasi keaslian ya. Nah, seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, seperti ini cara mengembalikannya. Di sebelah atas ada dua macam port ya. Termasuk 3 macam ya ini. Nah, seperti itu ya.
Pertama, port in out USB-C atau PD. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Lalu USB-A disebut oleh Cooktek out 3. Nah, seperti itu. Lalu yang USB-C sebelah sini ini ya. Nah, ini disebut in out 2. Jadi USB-C 2 ini ya, 1 dan 2 ini bisa in, bisa out. Maksudnya bisa digunakan untuk recharging power bank ya, dan bisa digunakan untuk charging ponsel. Nah, untuk yang USB-A ini out saja. Out itu maksudnya hanya digunakan untuk charging ke ponsel ataupun perangkat yang lain ya, seperti itu. Baik, lanjut kita lihat dari segi spesifikasi. Nah, dari segi sel atau baterai ya, power bank ini memiliki kapasitas 20.000 mAh. Lalu outputnya atau apa namanya, charging ke ponsel, outputnya bisa maksimal hingga 55 watt. Lihat ini. Lalu input atau recharging power bank bisa mencapai hingga 40 watt. Nah, seperti itu ya. Lalu dari segi spesifikasi yang lain, lihat ini modelnya PB200N dan lain-lain ya. Nah, intinya seperti itu. Kita lihat dari segi baterai. Lihat ini. Baterainya rated capacity. Kalau istilah teman-teman mengatakan itu namanya real capacity. Nah ya, seperti itu. Nah, ini real capacity-nya dari kapasitas baterai 20.000 mAh ya. Real capacity-nya dia mencapai hingga 11.000 mAh dengan catatan ini. Dayanya seperti itu. Nah ya. Nah, ini saya lihat ya baterai tipe. Ini menggunakan baterai tipe lithium ion polymer baterai. Saya agak bingung dengan bahasa ini. Yang benar itu menggunakan lithium ion atau lithium polymer. Ini kok ada lithium ion polymer baterai, saya kurang paham. Karena yang saya tahu ya, power bank itu cuma ada 2 macam baterai ya. Karena itu menggunakan sel lithium ion. Nah, seperti ini. Kalau pengen tahu sel lithium ion ini seperti ini. Nah, ini sel lithium ion. Contoh penerapannya ada di power bank ini, Cooktek ini. Nah, P seri ini. Ini dia menggunakan sel lithium ion. Coba lihat ini spesifikasinya, lihat ini. Baterai tipe lithium ion cell. Nah, seperti ini. Power banknya memanjang. Kalau dilihat dari fisik power bank ya, kita membahas masalah baterai ya. Lihat ini fisiknya. Nah, dilihat di sini. Nah, ini modelnya memanjang seperti ini. Untuk Cooktek yang menggunakan baterai sel lithium ion. Nah, seperti itu ya. Contoh seperti itu. Nah, contoh power bank yang baterainya sel lithium polymer, dia seperti ini fisiknya. Nah, ini namanya yang saya tahu sel lithium polymer. Penerapannya di power bank loh ya. Nah, seperti itu contoh yang ada di ini. Nah, ini contoh di power bank Xiaomi. Lihat ini ya. Sebentar. Mana? Nah, ini baterai tipe lithium polymer baterai. Nah, tidak ada lithium ion polymer baterai. Yang saya tahu itu seperti itu. Entah mungkin itu teknologi modifikasi ya. Mungkin teknologi gabungan dari lithium ion atau plus lithium polymer, saya kurang paham. Kalau pengen tahu fisik dari power bank Xiaomi ini, nah seperti ini fisiknya. Ini menggunakan sel lithium polymer. Ini umpama ditumpuk menjadi 2, menjadi 20.000 mAh. Ini kapasitasnya satu sel 10.000 mAh. Nah, kalau saya lihat di Cooktek ini ya, ini fisiknya kurang lebih sama kayak Redmi power bank ini. Lihat ini. Nah ya, lihat dari segi tebalnya pun sama ya. Nah, jadi menurut saya ya, ini menggunakan baterai lithium polymer. Cuma mungkin ada pemanisnya dibuat bahasa lithium ion polymer. Dan dilihat dari segi fisik, sepertinya Xiaomi ini desainnya tidak jauh beda dengan power bank Cooktek ini. Lihat ini. Ini di sini tidak ada sambungannya, dia masuknya baterai di sebelah sini. Nah, sama, Redmi power bank juga sama. Lihat ini tidak ada sambungannya. Nah, lihat ini, dia masuknya di sebelah sini. Nah, dilihat dari sini juga powernya ada di sini ya. Tombol powernya juga apa yang di Cooktek ini, lihat sebentar. Nah, gini ya, lihat ini. Nah, kayaknya ini yang membuat satu perusahaan, karena dari segi struktur mendekati sama, desainnya pun juga mendekati sama. Nah ya, seperti itu tentang baterai lithium ion polymer. Menurut saya itu agak membingungkan. Jadi menurut saya Cooktek ini menggunakan baterai lithium polymer. Mungkin kalau ada yang salah silahkan dikoreksi ya. Baik, lanjut kita bahas masalah build in quality atau kualitas atau finishing ya. Kalau dilihat dari finishing, Cooktek ini finishingnya cukup bagus sekali ya, cukup rapi sekali. Harap maklum karena menurut saya ini produk buatan mereka sendiri. Lihat ini, sambungannya cukup rapi sekali dan cukup rapat sekali. Lihat ini,
Nah ya, cukup rapi sekali. Dilihat dari port, coba lihat ini portnya. Nah ya, sangat-sansangat sempurna menurut saya produk ini. Oke, dilihat dari produk apa namanya perusahaan. Nah ini bukan rebranding ya Cooktek itu. Coba dilihat dari sini. Nah saya buktikan gitu. Cooktek itu dia membuat sendiri, bukan hanya rebranding saja. Lihat ini, manufaktur by Cooktek Teknologi. Nah ini contoh power bank yang buatan mereka sendiri, bukan hanya rebranding saja gitu. Contoh produk rebranding dari Xiaomi ini, contoh ya, lihat ini. Dari kemasannya lihat ini, manufaktur for Xiaomi Komunikasi, manufaktur by Zimi Corporation, Mi Ecosystem Company. Nah lihat ini contoh rebranding. Nah sedangkan Cooktek ini dia bukan rebranding, buatan mereka sendiri. Jadi soal kualitas, built-in quality, finishing tidak perlu ragu, sangat-sangat bagus Cooktek ini. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Doctor dari brand Finersi FNB58. Saya hubungkan sekarang. Nah ini ya, saya hubungkan lewat jalur USB A dahulu. Dia tidak support PD, jelas tidak bisa support PD ya, karena lewat jalur USB A. Yang lainnya bisa, kecuali Super VOOC dan VOOC, lalu PUM Express dia juga tidak bisa. Nah ini ketika saya tes dengan menggunakan kabel bawaan yang ada di powerbank ya, atau lewat jalur PD. Lihat ini, dia support PD 55 watt. Nah ya, Apple support, baterai charging support, untuk Samsung dan Huawei tidak bisa, quick charging dia support ya. Lalu Super VOOC dan VOOC tidak bisa, PUM Express dia juga tidak bisa. Nah ini ketika saya tes dengan menggunakan USB-C yang menggunakan kabel lain. Saya menggunakan kabel Acmic Digiline yang ada wattmeternya seperti ini. Lihat ini hasilnya, kurang lebih sama kayak menggunakan kabel bawaan powerbank ya. Lihat ini, support PD 55 watt atau sesuai dengan spesifikasi maksimal outputnya ya. Untuk yang lainnya Apple, baterai charging bisa, quick charging bisa, yang lainnya tidak bisa ya. Nah seperti itu. Nah ini akan saya coba ya untuk melihat USB-C air marker atau chip e-marker yang ada di kabel bawaan Cooktek ini. Apakah ada chipnya atau tidak ya? Saya hubungkan sekarang, lihat ini ya. Lihat. Nah ya, lihat ya tadi ya. Dia terbaca tapi terus dia hilang lagi. Nah coba saya ulang lagi ya. Nah lihat pelan-pelan ya, saya hubungkan lagi. Nah itu, jadi menurut saya ini ada USB-C e-markernya atau chip e-markernya yang ada di kabel ini ya. Jadi seperti itu, cuma ini hilang lagi, entah mungkin error atau bagaimana ya. Intinya menurut saya ini ada chip e-markernya yang ada di kabel ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support fast charging 18 watt ya. Ini perwakilan buat ponsel Android yang supportnya fast charging 18 watt ya. Saya dengan menggunakan kabel dari brand MC Dodo serinya CA1080 yang support arus hingga 6 ampere, ada wattmeternya juga. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 12%. Lihat ini, logo fast chargingnya aktif. Nah ya, artinya memang benar-benar fast chargingnya aktif ya ke ponsel Vivo. Sekarang kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel. Lihat ini, dia 17 watt outputnya, cukup bagus sekali ya. Ada PD-nya aktif atau fast charging-nya aktif. Nah seperti itu ya, performa power bank Cooktek ini yang cukup bagus sekali ya untuk charging ke ponsel yang support fast charging 18 watt. Dalam hal ini contoh ke ponsel Vivo Y21A. Realnya berada di daya 17 watt, dari teori support fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt dengan menggunakan kabel e-Sager seperti ini, USB-C to Lightning. Nah, oke, lanjut akan saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, PD-nya aktif dengan wattmeter yang ada di kabel 11 watt, 10 watt. Nah ya, kita lihat baterainya, start dari baterai 6%. Nah ya, jadi seperti itu. Cukup bagus sekali performa power bank Cooktek ini yang bisa support ke iPhone dengan status fast chargingnya aktif atau PD-nya aktif, stabil di daya 9 watt. Tentunya bisa juga buat iPhone untuk yang seri di atasnya ya, seperti iPhone 11 dan seterusnya. Baik, lanjut tes charging ke ponsel Itel RS4 ya. Ini support power charging 45 watt dengan menggunakan kabel dari brand Acmic, namanya Acmic Digiline.
yang ada wattmeternya seperti ini. Kabel PD ya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3% mode ponsel hidup. Nah ya, seperti itu. Kalau itel itu biar PD-nya atau fast chargingnya aktif, itu mode ponselnya hidup. Kalau mode ponsel mati, kayak semacam dia standar charging. Nah ya, seperti itu. Saya matikan untuk melihat sistem wattmeter yang ada di kabel ini. Dia cukup bagus sekali outputnya. Lihat ini. Nah ya, dia PD-nya aktif. Lihat. Nah ya, artinya fast chargingnya aktif atau power chargingnya aktif karena dia mencapai output hingga 28 watt, 27 watt, 26 watt. Mengalami penurunan daya ya. Stabil kira-kira di 26 watt atau 25 watt, masih mengalami penurunan. Nah ini ya, perkiraan stabil di 25 watt atau power chargingnya aktif, cukup bagus sekali ya. Performa power bank dari brand Cooktek ini yang support power charging ke ponsel itel dengan real daya sekitar 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya. Ini support super fast charging 25 watt dengan menggunakan kabel PD dari brand AOK seperti ini. Nah ini sudah saya hubungkan ya, tinggal saya balik untuk mempercepat proses yang ada. Saya menggunakan mode ponsel mati, lihat ini. Nah ya, start dari baterai 3%, logo petir double aktif, artinya super fast charging 25 watt aktif. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel AOK ini, lihat. Logo PD-nya aktif. Nah ya, artinya super fast chargingnya aktif atau fast chargingnya aktif ya. Dengan output daya bisa mencapai hingga 18 watt. Kalau Samsung, acuannya super fast chargingnya aktif itu ketika dayanya di atas 15 watt. Nah, itu dianggap sebagai super fast charging aktif. Kalau maksimal di angka 14 atau 15 watt, dianggap adaptif fast charging 15 watt. Jadi seperti itu. Jadi ini saya anggap sebagai super fast charging 25 wattnya aktif ya. Dari teori 25 watt ya, super fast charging 25 watt itu, ini realnya di daya 18 watt, cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ya. Ini support supercharger 33 watt. Nah, tetap dengan menggunakan kabel dari brand AOK yang ada wattmeternya seperti ini. Saya hubungkan sekarang mode ponsel mati. Lihat ini, start dari baterai 4%. Nah ya, kita lihat. Nah ini masih loading wattmeter yang ada di kabel. Nah lihat ini ya, dia stabil di daya 26 watt, logo PD aktif. Dari teori support supercharger 33 watt, ini cukup stabil ya ini ya. Jadi cukup bagus sekali ya performa seperti ini. Nah ya, dia mengalami penurunan tapi naik turun. Nah dia stabil di daya 19 hingga 20 watt. Nah cukup bagus sekali ya performa powerbank dari brand Cooktek ini yang bisa support supercharger 33 watt, real berada di daya 20 watt, status fast charging atau PD-nya aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X ya. Ini support SuperVOOC 45 watt ya. Tetap dengan menggunakan kabel dari brand AOK yang ada wattmeternya, saya hubungkan sekarang. Nah lihat nih ya, pertama kali saya hubungkan langsung terdetek daya 16 watt, logo PD aktif. Dilihat dari wattmeter kabel. Nah ya, artinya kalau Oppo melihat ini dia support fast charging. Nah ya, karena di bawah 18 watt. Nah ya, seperti itu. Fast charge-nya Oppo itu 18 watt. Sekarang kita lihat dari segi notifikasi itu. Notifikasi yang ada di layar. Lihat nih. Nah ya, tulisannya fast charging. Nah ya, seperti itu. Jadi ya lumayan lah ya, powerbank Cooktek ini bisa support fast charging ke ponsel Oppo yang bisa bisa SuperVOOC 45 watt. Teorinya realnya berada di daya 16 watt atau fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Nah, powerbank ini support fast charging 55 watt. Coba pertama saya menggunakan kabel bawaan powerbank dahulu ya. Seperti apa? Output maksimalnya atau dia support turbo charging berapa watt. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Nah, cukup bagus sekali ya. Dia support turbo charging 55 watt maksimal. Oke, coba saya ganti sekarang dengan menggunakan kabel yang ada wattmeternya dari brand AOK. Nah ya, untuk mengetahui output realnya dia berapa. Kalau tulisan 55 watt maksimal itu tulisan teori. Nah ya, bukan real. Nah seperti itu. Kalau
ingin tahu realnya ya lihat dari wattmeter kabel. Nah ya seperti itu, lihat ini teori 55 watt maksimal. Nah ya seperti itu, saya matikan. Kita lihat realnya ini berada di daya berapa, masih loading. Nah lihat ini ya, dia realnya berada di daya 43 watt, logo PD aktif. Dari teori support 55 watt turbo charging, realnya berada di 43 watt, sedangkan ponselnya support turbo charging 67 watt. Jadi cukup bagus sekali ya performa powerbank dari brand Cooktek ini yang bisa support turbo charging 55 watt ke ponsel Xiaomi, realnya berada di daya 43 watt. Baik, lanjut tes ke laptop ya. Ini saya ada Samsung Chromebook 4 yang support power delivery atau adapter charger PD ya, 45 watt. Bisa dilihat dari adapter charger bawahnya ini, lihat ini 45 watt, tulisannya kecil banget. Outputnya USB-C seperti ini. Baik ya, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, ketika saya hubungkan ada logo PD-nya aktif ke laptop. Lihat ini support hingga berapa? Tadi 45 watt, ini mengalami penurunan. Pertama kali dimasukkan 45 watt ya, ini stabil di daya berapa? 36 watt. Nah ya cukup bagus sekali ya performa powerbank Cooktek ini yang bisa untuk charging ke laptop dengan logo PD aktif, stabil di daya 36 watt. Dari teori laptopnya support power delivery 45 watt. Baik, lanjut tes TVS. Ini saya ada TVS Robot T50S. Seperti ini spesifikasi inputnya dia. Kelihatan ya di sini. Nah, itu ya. 5 volt dikali 0,2A. Itu inputnya dia sama dengan 1 watt. Jadi, harus pastikan powerbanknya benar-benar support mode daya rendah ya. Beruntung powerbank Cooktek ini ya support mode daya rendah. Nah, begini cara mengaktifkan mode daya rendahnya ya. Kita nyalakan, lihat ini 67% baterainya. Ini mode daya normal. Nah, jadi kita tekan 2 kali ya. Saya tekan 1, 2. Nah, ini mode daya rendah aktif. Nah, seperti itu cara mengaktifkan mode daya rendahnya. Kalau mau mematikan lagi mode daya normal, kita tekan lagi. Nah, ini normal. Nah, seperti itu ya. Saya aktifkan lagi mode daya rendahnya. 1, 2. Mode daya rendah. Oke, kita coba untuk charging ke TVS ya. Charging case-nya. Nah, ini support hingga daya berapa gitu ya. Coba saya chargingkan. Lihat ini. Nah, nyala ya, berwarna merah. Nah, lihat ini, langsung dayanya ke 0,9 watt. Benar-benar bagus sekali ya. Fitur mode daya rendahnya sesuai dengan inputnya ini. Tadi inputnya 1 watt, ini 0,9 watt. Artinya ada spasi untuk keamanan dari apa? Charging case TVS ini biar tidak terjadi arus berlebih. Nah ya, cukup bagus sekali ya bisa untuk charging ke TVS. Baik, lanjut akan saya coba untuk menyalakan lampu LED emergency ya. Apakah bisa nyala atau tidak, mengingat daya powerbank ini besar sekali ya, 55 watt. Nah, ini lampu LED emergency USB-nya dayanya sekitar 1 watt. Cukup kecil sekali ya. Oke ya. Saya hubungkan sekarang. Ini powernya mulai dari mati ya. Coba saya hubungkan auto detect on atau tidak. Lihat dia mati. Ketika powernya mati. Coba saya nyalakan powernya ya. Oh, tetap mati. Nah, coba saya buat mode daya rendah ya. Mungkin dia bisa mendeteksi jika mode daya rendah. Nah, ya. Ternyata mode daya rendah, dia mintanya seperti itu, langsung nyala. Nah ya, seperti itu. Coba saya cabut lagi. Nah, coba saya hubungkan langsung ya dengan mode daya rendah, lihat nih. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Powerbank ini bisa digunakan untuk mode daya rendah, menyalakan lampu LED emergency. Jadi solusinya teman-teman ketika powerbanknya yang bisa mode daya rendah tapi tidak bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED emergency ya, lampu USB, bisa diaktifkan mode daya rendahnya. Nah ya, mengingat powerbank ini dayanya besar banget, 55 watt. Coba ya, kita tunggu, saya timer sekitar berapa menit, 5 menit dia mati atau tidak. Baik, ini waktu sudah menunjukkan jalan di 5 menit atau 6 menit. Lihat ini, lampu LED USB emergency-nya masih nyala. Artinya bisa ya, powerbank ini digunakan untuk menyalakan lampu LED USB emergency. Baik, lanjut tes recharging powerbank Cooktek PB200N ini ya. Lihat ini persentase baterainya sudah habis total.
Saya dengan menggunakan adapter charger dari brand unit GaN Charger support 65 watt. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah saya hubungkan, bisa dilihat di wattmeter kabel mencapai pada titik maksimal 40 watt, PD-nya aktif. Nah, di kabel akmik seperti ini membacanya, tapi kalau saya lihat di wattmeter yang ada di adapter charger, dia mencapai hingga 34,8 watt. Mana yang benar saya kurang paham ya. Intinya ya seperti ini, menggunakan acuan wattmeter yang ada di kabel saja ya, kita bisa melihat inputnya bisa mencapai hingga maksimal 40 watt. Kita tunggu sampai full charging start dari 1%. Lihat ini ya. Nah, 2%. Oke ya, timernya saya nyalakan untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase 0 hingga terisi 100%. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah jalan di 30 menit ya. Kita lihat ini, power banknya terisi 23% dalam waktu 30 menit. Oke, kita lihat dari segi daya yang ada di kabel mencapai hingga 40 watt, masih stabil ya. Oke, lanjut kita lihat dari segi daya yang ada di adapter charger 39. Tadi pertama kali charging mencapai hingga 34, sekian lah ya. Sudah terjadi kenaikan atau sudah mengalami penyesuaian sama seperti kabel ya. Jadi cukup bagus sekali ya. Input dari power bank ini bisa mencapai maksimal hingga 39 sampai 40 watt ya. Tergantung teman-teman melihat dari segi adapter charger atau kabel yang ada di wattmeter. Sekarang kita cek dari segi temperatur power bank mencapai hingga berapa derajat Celcius. Nah ini ya, mencapai hingga 44 derajat Celcius, kategori hangat normal. Menurut saya seperti itu. Lanjut kita lihat dari segi ini, mencapai hingga 54 derajat Celcius. Lumayan panas, agak menyengat, tapi wajar ya, karena digunakan untuk charging ke power bank. Pasti dia temperaturnya di atas 50 derajat Celcius, tapi itu dalam kategori masih aman. Menurut saya seperti itu ya. Oke, lanjut kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah jalan di 4 jam lebih 15 menit ya. Lihat ini, baterainya sudah terisi full 100%. Kita lihat dari segi indikator wattmeter kabel juga sudah menunjukkan 0 watt. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dari segi indikator yang ada di adapter charger juga sudah 0 watt. Jadi cukup bagus sekali ya. Dengan input 40 watt dari persentase baterai berapa? 0% hingga terisi 100%, kapasitas 20.000 mAh, hanya membutuhkan waktu 4 jam 15 menit untuk terisi full 100%. Baik, lanjut tes speed recharging power bank ya. Ini power banknya tadi sudah saya cas dan sudah terisi penuh 100%. Kali ini akan saya coba untuk charging ke ponsel Xiaomi ya, Poco M6 Pro. Ini support turbo charging 67 watt. Kita lihat performanya ya. Ini power banknya memiliki daya 55 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, start dari baterai 3% atau habis total ya. Power banknya start dari baterai 100%. Timernya saya nyalakan ya untuk mengetahui speed chargingnya dari berapa. Dari baterai ponsel berapa tadi, 3% ke 100%. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam mulai dari sekarang. Baik, waktu sudah jalan di 32 menit. Kita lihat power banknya tersisa 77% baterainya ya, dari kapasitas 20.000 mAh. Kita lihat dari segi ponselnya sudah terisi berapa ini, 78% dalam waktu 32 menit. Cukup bagus sekali ya speed chargingnya. Sekarang kita cek temperatur dari power banknya. Temperaturnya 39,3 derajat Celcius, kategori hangat lumayan. Nah, hangat menuju hangat dingin lah, bukan hangat ke panas, hangat ke dingin menurut saya. Ini saya pegang. Oke, kita lihat dari segi ponsel 38 derajat Celcius, hampir sama kayak temperatur power bank. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging ya, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah jalan di 53 menit ya. Kita lihat ini power banknya tinggal 69% baterainya ya, dari kapasitas 20.000 mAh. Kita lihat ponselnya sudah terisi 100%. Nah ya, cukup bagus sekali ya.
performa power bank dari brand QuickTech ini yang bisa mencharging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt, kapasitasnya baterai 5000 mAh, full charging hanya dalam waktu 53 menit atau 54 menit lah ya, seperti itu. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Samsung ya. Ini saya ada Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt, kapasitas baterai 5000 mAh. Nah, coba ya saya charging dengan menggunakan power bank QuickTech ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%, logo double petir ada atau super fast chargingnya aktif ya. Nah, persentase baterai 69% startnya ya. Oke ya. Timernya saya nyalakan untuk mengetahui speed chargingnya. Full charging membutuhkan waktu hingga berapa menit atau berapa jam, start dari sekarang. Baik, waktu sudah jalan di 30 menit ya. Kita lihat ini power banknya tersisa 53%. Baterainya dari kapasitas 20.000 mAh. Kita lihat ponselnya terisi 54%. Nah ini ya, artinya fast chargingnya aktif, bagus, efektif ke ponsel Samsung ini. Karena indikator fast charging sebuah ponsel itu efektif atau tidak, bila dalam waktu 30 menit dia terisi minimal 50%, itu efektif. Oke ya. Sekarang kita lihat dari segi temperatur power bank dan ponsel. 36 derajat Celcius untuk temperatur power bank, cukup dingin sekali. Kita lihat temperatur ponsel sama ya, kurang lebih juga 36 derajat Celcius, kategori menurut saya dingin lah ya, tidak panas banget. Nah ya, seperti itu. Selanjutnya kita tunggu ya sampai dalam waktu 1 jam dia mengisi berapa persen ke ponsel Samsung ini. Karena Samsung itu efektifnya ya diisi minimal 1 jam atau 90%. Di atas 90% dia lumayan lama speed chargingnya. Jadi saya isi sampai 1 jam atau 90% ya. Dalam hal di video ini kita tunggu. Baik, waktu sudah jalan di 60 menit ya. Kita lihat power banknya tersisa 42% dari kapasitas baterai 20.000 mAh. Kita lihat ponselnya terisi berapa persen? Lihat terisi 92% dari waktu 1 jam. Nah ya, cukup bagus sekali ya performanya. Nah ini dari 92% ya ke 100%, lumayan lama. Jadi saya lebih merekomendasikan ya untuk charging ke Samsung yang support super fast charging 25 watt ini ya, lebih baik charging maksimalnya sekitar 92% atau 95%. Itu sudah cukup bagus sekali. Selanjutnya dia mengalami penurunan daya. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut tes speed charging dan real capacity ya. Ini power banknya tersisa baterai 42%. Nah, kali ini akan saya tes ke ponsel Infinix. Ini support supercharger 33 watt. Kapasitas baterainya 5000 mAh ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini ya, start dari baterai 1%. Nah, kita lihat full charging atau power bank baterainya tersisa berapa persen ya. Saya nyalakan timernya untuk mengetahui speed chargingnya dari 0 sampai terisi 100% membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah jalan di 30 menit. Nah ya, oke. Kita lihat power banknya tersisa 29%. Kita lihat ponsel Infinix-nya terisi berapa persen. Nah, terisi 52%. Lihat ini ya. Nah, cukup bagus sekali. Nah, itu indikator ketika ponsel itu atau power bank itu bekerja fast chargingnya ya. 30 menit minimal terisi 30%. Oh, kok 30%? Maksud saya terisi 50%. Itu. Jadi, ini bisa saya katakan fast chargingnya efektif untuk charging ke ponsel Infinix Hot. Nah, ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi temperatur power bank maupun ponsel ya. Nah, temperatur power bank aman 37,7 derajat Celcius, hangat normal. Oke, kita lihat dari segi temperatur ponsel. Nah, masih dalam kategori hangat normal. Nah, tidak terlalu panas. Hangatnya itu hangat normal, tidak terlalu hangat ke panas. Jadi sangat-sangat aman ya. Oke, sekarang kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 12 menit ya. Kita lihat ponselnya sudah terisi 100%. Nah ya, dalam waktu 1 jam 12 menit. Lihat, ini persentase baterai power bank tinggal 12%. Nah ya, kita lanjut untuk tes real capacity menghabiskan apa? Daya baterai power bank ini ya. Coba saya ganti buat charging ke ponsel Xiaomi. Ini saya ada Xiaomi Redmi 9
yang memiliki kapasitas baterai 5020 mAh. Anggap 5000 mAh lah ya. Seperti itu saya ganti untuk charging ponselnya. Nah ini ya, sudah saya hubungkan start dari baterai 1% atau habis total. Nah ya, ini sudah berkurang baterai power banknya tinggal 11%. Kita tunggu ya sampai habis, ini bisa mengisi ke ponsel Xiaomi Redmi 9 berapa persen atau berapa mAh. Baik, waktu sudah jalan di 15 menit. Kita lihat power banknya sudah mati. Coba ya saya tekan. Nah, sudah 0% baterainya. Sekarang kita lihat ponselnya terisi berapa persen. Nah, kita lihat ini. Dia terisi 14% atau anggap terisi 10% lah ya. Dari kapasitas 5000 mAh, 10%-nya sama dengan 500 mAh. Jadi totalnya ya, real capacity power bank QOOCTECH PB200N ini ya, mari kita total bersama-sama. Mengisi ke Samsung ini 5000 mAh, terisi 90% sama dengan 4500 ya. Ditambah ini terisi 10% dari kapasitas 5000 mAh sama dengan 500, ditambah ini berapa? 5000 mAh ditambah ke Infinix ini terisi 100% 5000 mAh, totalnya ini sama dengan 10.000 mAh. Lalu ke Xiaomi terisi 100%, totalnya sama dengan 15.000 mAh ya. Ini sama dengan 15.000 mAh. Jadi cukup bagus sekali ya real capacity dari power bank ini. Mengingat klaimnya yang dari QOOCTECH ya, yang ada di kemasan ini, coba klaimnya dia real capacity atau rated capacity-nya 11.000 mAh. Tapi saya tes bisa mencapai hingga 15.000 mAh. Cukup bagus sekali performa real capacity dari power bank QOOCTECH PBN200 ini. Baik, jadi kesimpulannya power bank QOOCTECH PB200N ya, yang saya beli dapat harga 295.000. Kita sudah dapat power bank berkapasitas 20.000 mAh, output maksimalnya 55 watt dengan input 40 watt. Kalau teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Berdasarkan tes saya, kemampuan power bank ini cukup bagus sekali. Pertama tadi tes ke ponsel iPhone, dia support PD ya. Lalu tes ke ponsel Android yang sudah support fast charging atau quick charging, semuanya bisa ya berdasarkan tes. Mulai dari ke Xiaomi Redmi 9 quick chargingnya aktif, ke ponsel Vivo Y21A bisa output atau fast chargingnya mencapai hingga 17 watt. Lalu tadi tes ke Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt ya. Ternyata dengan menggunakan power bank QOOCTECH ini hanya mentok di daya fast charging 16 watt. Ternyata dia tidak support SuperVOOC. Itu kelemahan dari power bank QOOCTECH ini. Nah, tadi yang saya suka tapi ya tes ke Xiaomi Poco M6 Pro yang secara teori support turbo charging 67 watt ya. Dia bisa mencapai hingga 43 watt. Status turbo chargingnya 55 watt aktif. Nah ya, seperti itu. Tadi juga tes ke Infinix, dia support supercharger 33 watt. Realnya berada di daya 27 watt dengan menggunakan power bank QOOCTECH ini ya, kelas ponsel super ini. Lalu tadi tes ke Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Realnya berada di daya 18 watt. Nah, kalau Samsung ini ketika berada di daya 15 watt di atas ya, atau 18 watt ini ya, contoh dia support super fast charging 25 watt, logo indikator petir double-nya aktif. Lalu tadi tes ke laptop ya, Samsung Chromebook 4 dari teori support PD 45 watt dengan menggunakan power bank QOOCTECH ini ya. Ternyata dia bisa mencapai maksimal di 45 watt juga. Nah ya, cukup bagus sekali. Lalu tadi tes ke perangkat yang memiliki daya rendah ya. Contoh tadi ke TWS ataupun apa namanya, lampu LED USB emergency, semuanya bisa dengan menggunakan power bank QOOCTECH ini yang bisa mode daya rendah. Lalu dari segi speed recharging power bank atau ngecas power bank ya, kapasitas 20.000 mAh, watt inputnya 40 watt, hanya membutuhkan waktu 4 jam 15 menit. Menurut saya itu sangat rasional ya. Sebagai perbandingan, power bank Vivan ini contoh kapasitas 10.000 mAh, inputnya 18 watt, membutuhkan waktu sekitar 3 jam setengah sampai 4 jam. Nah, ini ya power bank ini dinaikkan 2 kali semuanya. Kapasitasnya 20.000 mAh, watt inputnya 40 watt. Jadi sangat rasional ya menurut saya. Kecepatannya ini tidak terlalu lambat dan tidak terlalu lama, sangat rasional. Saya suka kecepatan dari power bank ini. Lalu tadi charging ke ponsel ya, ke Infinix Hot 30
kapasitas baterai 5000 mAh, full charging hanya membutuhkan waktu 72 menit. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Tadi charging ke ponsel Xiaomi kapasitas baterai berapa? 5000 mAh, support turbo charging 67 watt, hanya membutuhkan waktu 54 menit. Nah ya, tadi tes ke ini Samsung speed chargingnya ya, dari persentase baterai low hingga terisi 92% hanya membutuhkan waktu 60 menit. Itu ya kemampuan speed chargingnya dia, menurut saya sudah cukup bagus, kurang lebih sama kayak speed charging dari adapter charger bawaan ponsel yang ada di 3 ponsel ini. Lalu dari segi real capacity power bank menggunakan cell capacity 20.000 mAh ya QTech ini. Dari klaim QTech bisa mencapai hingga real capacity atau rated capacity ini ya 11.000 mAh. Tapi berdasarkan tes saya bisa mencapai hingga 15.000 mAh ya. Tadi saya tes ke ponsel 4 ini. Semuanya baterai 5.000 mAh ya. Ini Poco M6 Pro terisi 100%. Ini Samsung A05 terisi 90%. Ini Infinix Hot 30 terisi 100%. Ini Redmi 9 terisi 10%. Totalnya 15.000 mAh. Jadi power bank QTech PB200N ini sangat layak untuk dimiliki buat teman-teman pengguna ponsel Xiaomi, terutama turbo charging, ataupun pengguna iPhone yang support PD, ataupun pengguna laptop ya yang sudah support USB PD, ataupun ponsel Samsung yang support super fast charging 25 watt, ataupun ponsel yang lain ya seperti supercharger Infinix, power charging Itel, atau pengguna TWS yang membutuhkan power bank mode daya rendah. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank QTech PB200N ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.